Oke guys, balik lagi di Engineering Universe. Kita bakal coba lanjutin lagi record selanjutnya. Jadi di sini ada dua timeline yang lagi eksis sekarang. Ini ada WM Manager sama WMCam Digital ya. Dan kalau kita lihat timelinenya, sebenarnya WM Manager itu harusnya di tanggal 10. Dan kebetulan ini di record di tanggal 10. Jadi mungkin di kalian akan eksis di tanggal 11 ya. Baru gua upload. Tapi ya udah nggak apa-apa. Eee, kita bakal coba cek. Nah ini, tugas kita di tanggal 10 itu adalah kita coba bikin tabelnya dulu untuk WA Manager ya, karena nanti kebutuhannya ini adalah untuk, marketing dan khususnya mungkin perusahaan properti. Jadi kita bakal coba setup data-data apa sih yang nanti kiranya dibutuhin oleh mereka ya. Tapi sebelumnya gue juga secara detail nggak tahu pasti karena masih harus ada beberapa pertemuan harus dilakukan untuk bisa tahu dapat informasinya. Tapi saat ini sih informasinya masih belum begitu lengkap ya. Gue terima, jadi ya udah gue coba setup dulu data yang atau informasi yang gue terima dulu jadi sebuah table. Nah, besok kita bakal coba record lagi, lanjutin lagi terkait UMKM digital karena di UMKM digital ini eh, itu startnya di tanggal 11. Ini juga gue bakal coba susun master-master data sesuai dengan kebutuhan yang udah didiskusin. So langsung aja gue pergi ke Heidi. Jadi buat kalian yang mungkin kalau ngoding masih pakai SMPP, sorry bukan SMPP, PHP MyAdmin gitu ya. Eh, nggak apa-apa, tapi kalau bisa coba mulai beralih ke beberapa tools data yang lain ya. Bukan cuma Heidi, ada banyak lagi yang lain gitu. Ya salah satunya Heidi dan di sini gue coba contohin ke kalian ketika pakainya Heidi. Nah, sini gue klik kanan, kita create new database, kita mau bikin WhatsApp Manager ya. Kita kasihnya WA underscore manager. Nah, ini nama database gua WA Manager. Nah, di sini ya. Nah, di sini kita bakal coba buat label dulu. Eh, pertama, yang mungkin kita bisa buat itu adalah table master dari status ya, yang paling simpel dulu. Jadi di sini gue mau kasih nama tabelnya m status tab. Nah di sini gue mungkin butuhnya ID dan karena status juga nggak akan banyak-banyak banget ya. Nanti kita pakai status-status ya. Ini jadi status ini fungsinya adalah untuk eh, apa ya? Ngebantu nanti gua tahu kira-kira dari user yang nanti pakai aplikasi ini atau perusahaan yang bakal pakai aplikasi ini tuh status dia gimana dan segala macamnya. Nah, terus mungkin juga nanti gue bakal pakai ini untuk kebutuhan mapping dari chatnya ya nanti. Oke, kita bakal kasih unsigned ini low null, kita kasih dia auto increment karena dia nanti primary juga. Kita kasih title ya. Jadi nanti statusnya tulisannya mau apa? Mau down kah, mau oke okay kah, mau gagal kah, atau mau apa gitu ya. Jadi kita pakai kolomnya title. Di sini kita no default aja. Jadi ya biar nanti ada, terus juga ada color. Nah ini color itu buat warna status ya. Jadi nanti kan kita ada yang misalkan failure warnanya red gitu atau success warnanya green kayak gitu, -gitu lah ya. Udah gitu kita bikin indexing dulu, kita kasih add ID-nya kita tarik ke sini, terus kita pilih ini sebagai primary. Oke, kita save. Nah, sekarang kita udah punya satu table namanya status. Terus sekarang kita mau bikin table lagi namanya T company tab. Nah, ini untuk T company tab itu adalah nama perusahaan ya. Jadi nanti kan mungkin aplikasi ini
akan dipakai oleh banyak perusahaan atau banyak pengembang developer gitu ya properti, eh, kita kan perlu tahu lah karena masing-masing properti kan tentu beda developernya ya. Jadi kita nanti akan daftarin developernya, itu punya siapa aja kira-kira gitu. Kayak kita bikin ID lagi, auto increment. Ini juga kita kasih big aja lah ya. Kita asumsikannya nanti bakal banyak lah kira-kira gitu. Oke, kita kasih auto, kita add. Di sini kita kasih name. Jadi nanti ini nama company-nya ya. Oke, kita bikin varchar, kita kasih ini dia 150 aja. Kita agak sedikit panjang. Terus kita bikin kode. Nah, ini kode company ya. Terus kita taruh di atas lah ya, kode dulu, baru name. Terus udah gitu kita bikinin email ya. Jadi kan nanti ada emailnya lah ya. Kita bikinin email. Ini sebenarnya 100 juga cukup. Ini sebenarnya 25 juga udah cukup ya. Nggak usah panjang-panjang. 20 lah. 20 udah cukup. Email kita defaultnya 0. Terus kontak ya. Kontak juga kita, nah karena kontak itu nanti dari WA itu ya, kalau kita pakai WA apa dependensi nanti yang kita buat itu setiap kali ada chat ke orang yang pakai WA itu format nomor WA-nya itu pasti di depannya selalu 62 gitu. Jadi nggak kayak 08 sekian gitu, nggak. Kita pakainya kode negara. Jadi di depannya pasti 628 berapa 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 gitu ya. Nah, untuk kontak di sini juga berarti nanti pas pada saat kita save itu harus di depannya 62. Nah, karena 62 di depannya adalah angka 6, jadi kita bisa pakai integer sebenarnya. Karena kalau misalkan 0 nanti bisa-bisa hilang di depannya. Kita bikin dia 0 juga lah kontak. Oke, nggak apa-apa 0. Terus kita bikin created add. Oke, nanti ada status ya. Cuma kita created aja dulu. Kita kasih timestamp. Timestampnya jangan 0. Update add. Oke, sama kita bikin juga di sini m status ID. Nah, di sini nanti yang status ID adalah ID dari si table status ya. Jadi nanti di sini kita kasih no default. Jadi nanti pada saat ada company baru gitu ya mau pakai WA Manager, tentu kan dia bakal harus registrasi ya terkait nama perusahaannya apa segala macam gitu. Supaya nanti bisa terdaftar di WA Manager gitu. Sebenarnya data ini juga masih kurang, tapi nggak apa-apa kita save dulu untuk sementara ini. Oke, gue lanjutin. Jadi nanti pada saat dia daftar pertama, tentu kan eh, kita harus setup dulu ya statusnya, misalkan eh, ditangguhkan atau mungkin belum terdaftar atau mungkin belum valid atau apalah misalnya kayak gitu lah ya. Jadi nanti kan ada kayak email, kita mesti kirim email validasi. Nanti kan kalau belum validasi berarti belum valid lah akunnya, kira-kira gitu. Nah, terus nanti untuk yang lain-lainnya misal dia udah valid atau apa, nah itu nanti setupnya di status juga. Termasuk juga nanti ketika pada saat dia daftar, mungkin kan ada kayak perpanjangan kredensial lah gitu. Jadi ada akses kredensial, dia ini masih aktif nggak kredensialnya. Kalau misalnya memang masih aktif, nanti kita atur statusnya berapa. Tapi kalau misalkan udah nggak aktif, ya kita atur juga nanti statusnya berapa. Nah, ini nanti yang bisa tentunya ngebantu kita untuk bisa apa ya bahasanya, mapping lah. Jadi ya aksesnya nggak lifetime gitu. Jadi ada batas waktunya. Nanti kita statusnya salah satu pakainya itu ada di M status. Terus juga nanti di WhatsApp ini kita ada
akses login ya. Jadi di depan eh, dia connect sebenarnya ke WA kita gitu, udah connect, nomornya udah connect gitu. Cuman untuk bisa masuk ke dalam, untuk bisa buka aplikasinya dan segala macamnya, nah dia itu harus login. Nah, nanti loginnya kita kayaknya jangan taruh di company. Kita nanti ada bikin satu tab lagi namanya user. So, minimal kita ini aja dulu. Oke, kita bikin indexingnya, kita kasih add, kita tarik ke sini. Oke, kita bikin primary, kita save. Oh, sorry, di sini juga kita bikinin ya, for in lah ya, kita kasih for in, kita add, jadi dia biar connect, biar enak. Kita pilih dulu, kita mau konekin kolom status. Oke, kita kasih referensi tabelnya itu ke status tab. Nah, for in-nya itu by ID. Nah, sebentar kita cek dulu ya. Oke, unsigned not null auto increment integer bla bla bla. Oke, kita kasih unsigned ya di sini. Oke, kalau udah kita oke. Di sini baru masuk. Nah, kita kasih on delete aja ya. Oke, kita save. Jadi, kenapa kita kasih on delete? Jadi, kalau misalnya statusnya di sini hilang, ya akun company-nya juga bisa hilang. Sebenarnya berbahaya, makanya itu eh, cara kayak gini ya mau nggak mau resikonya adalah eh, pastikan bahwasanya setiap data yang udah masuk jangan asal dihapus, kira-kira gitu. Jadi kita kasih on delete di sini biar strict lah. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan baru, bikin tambah lagi di sini status baru, kira-kira gitu. Oke, biar nggak ngeganggu sebenarnya. Khawatirnya sampel gini lah ya. Misalkan kita bikin satu status di sini, misalnya ya, statusnya adalah belum valid. Nah, colornya itu adalah red, misalkan gitu lah ya. Tiba-tiba si satu ini connect dengan company A, misalkan di sini company A nilai statusnya adalah satu, belum valid. Tiba-tiba ada satu orang atau dua orang yang lain gitu lah ya, yang ngedit data kita, terus tiba-tiba di sini diganti bukan belum valid, tapi belum terdaftar misalkan itu. Oke, maka nanti pada saat kita manggil company A, statusnya tuh jadi belum terdaftar gitu title-nya ya. Jadi title-nya bisa berubah gitu. Nah, ini kita kan nggak mau ya, kita nggak serasi dan nggak solid gitu ya. Jadi kita pastiin bahwasanya ya udah tampilan statusnya akan selalu sama terus. Jadi kita kasih strict di sini adalah cascade kalau misalkan dia on delete. Oke, lanjut. Kita bakal bikin user ya. Kita kasih di sininya M user tab. Oke, kita kasih ID. Oh, salah di sini harusnya jangan tag company. Kita ganti dulu di sininya ya. Jangan T, tapi kita pakainya M. Nah, save M company. Kita bikin lagi di sini M user tab. Oke, kita kasih lagi di sini ID. Nah, nanti kan di sini banyak ya. Kita on site note. Kita pilih di sini auto increment. Kita bikin di sini. Nah, baru kita panggil lah M company tab ID. Oke, dia adalah bikin integer juga. No default. Di sini ada apa sih namanya? Token. Nah, ini token itu sebenarnya nanti peruntukannya adalah untuk ngambil WhatsApp statusnya ya. Jadi ya kalau misalkan udah nge-scan itu kan nanti akan kita save ya kredensialnya atau tokennya lah ya atau aksesnya dia ke WhatsApp-nya kita. Jadi jangan sampai pada saat nanti dia login
di depan, dia harus nge-scan ulang gitu. Kan jangan ya, kan nggak enak ya. Ya di-scan-nya udah di depan aja sekali pada saat pertama kali daftar. Selebihnya ya udah, dia nggak usah scan-scan lagi. Jadi udah langsung hanya perlu login, udah beres gitu aja. Kira-kira gitu. Nah, ini eh, apa si tokennya nanti akan disimpan di sini. Nah, kita akan bikin di sini untuk jaga-jaga ya. Kita bikinnya long text aja. Kita kasih di sininya null. Oke. Terus di sini kita kasih login ya. Jadi nanti loginnya dia akan by email, terus password. Kita kasih varchar aja. Di sini juga kita kasih varchar. Kita panjangin. Karena nanti kan passwordnya akan di encrypt ya. Dia no default aja. Oke. Nah, yang jadi kadang ini yang masih sebenarnya gua perlu diskusiin ya. Jadi eh, pada saat dia login gitu, akun ini satu akun login gitu. Dia itu saat ini ya yang gue buat itu hanya akan bisa terkoneksi dengan satu company aja. Jadi satu company satu akun kira-kira gitu. Atau ya jadi satu akun sorry kebalik satu akun adalah satu company. Jadi nggak bisa satu akun dia bisa akses banyak company gitu. Nah yang gue buat itu adalah seperti itu. Jadi kalau misalkan Angelin login maka dia akan terkoneksi dengan company Angelin. Terus ada Budi login. Nah, Budi juga terkoneksi dengan company-nya Angelin. Tapi pada saat Andi login, Andi akan terkoneksi dengan company-nya Andi. Kira-kira gitu. Nah, nggak bisa Angelin pada saat login, itu dia terkoneksi dengan company-nya Angelin dan company-nya si Andi. Jadi banyak company gitu, dia bisa buka akses terhadap chat-nya. Nah, itu pada saat ini data yang gue buat itu nggak support seperti itu. Jadi hanya satu akun terkoneksi dengan satu company. Nggak satu akun terkoneksi dengan banyak company. Kira-kira gitu. Oke, di sini kita butuh kontak. Nah, ini kita butuh kontak HP ya sebenarnya. Jadi nanti kita juga bakal nge-save berapa sih nomornya dia, kira-kira gitu. Nah, kita kasih integer, defaultnya kita nol kan. Oh, sorry, kita no default aja. Ini jangan sampai nol. Oke, kita kasih created juga. Sorry, kita kasih m status dulu. Oke, dia on-site-nya juga. Terus kita kasih created. Kita kasih update. Nah, buat nanti gini konsepnya ya. Jadi pada saat dia eh, login gitu, dia akan ngecek status akunnya dia tuh gimana sih gitu. Apakah status akunnya itu ditangguhkan atau enggak. Jadi nanti akan ada dua kali pengecekan status. Itu adalah pengecekan status terhadap tabel user, juga pengecekan status terhadap tabel company. Gitu. Jadi nanti pada saat suatu company itu pakai, dia akan melakukan paymentnya dulu untuk bisa dapat akses kredensialnya nih. Setelah itu nanti status company misalkan apa ya aktif. Nah, nanti dia bikin user baru nih, ya dia bikin user A, B, C, D, kira-kira gitulah. Kan satu company kan bisa banyak adminnya ya. Bisa si A, si B, si C, si D, si F, berapa banyak lah terserah gitu. Anggaplah ada 5 admin. Nah, nanti si company-nya itu pada saat daftar pertama, dia akan dikasih satu akses.
Akses apa? Yaitu adalah akses super admin, kira-kira gitu. Nah, si super admin ini nanti akan bisa bikin admin-admin lagi di bawahnya gitu. Nah, pada saat bikin itu defaultnya akun-akunnya tuh belum aktif, kira-kira gitu. Jadi harus diaktifasi dulu sama si super admin nih, kira-kira gitu. Jadi nanti pada saat udah diaktifasi, udah dikasih, ya udah dia jadi bisa login. Itu kenapa ya tadi kayak gue bilang satu akun terkoneksi ke satu company dan satu company bisa punya banyak akun, kira-kira gitu. Terserah dia mau punya banyak akun yang mana, tapi yang pasti nomornya satu. Nah, kira-kira gitu. Atau nomornya bisa banyak. Nah, pada saat case yang sekarang gue buat, ini nanti gini, satu company itu bisa punya banyak nomor WA yang terdaftar, kira-kira gitu. Jadi, misalkan WA-nya si A, daftarin. WA-nya si B, daftarin. WA-nya si C, daftarin. Nah, kira-kira gitu. Jadi nanti anggaplah ada 5 nomor WA di satu company yang terdaftar, kira-kira gitu. Nah, nanti masing-masing orang, ya dia login pakai akunnya sendiri-sendiri. Nah, dia juga akan buka WA-nya dia sendiri-sendiri, kira-kira gitu. Makanya kita simpen tokennya gitu sama kontaknya, kira-kira gitu. Dan kita setup statusnya. Bisa aja user satu dia login aktif nih, memang aktif akunnya dan udah di set sama si super admin company itu ya aktif. Nah, tapi kalau misalkan apa user B pada saat dia login gitu, oh dia nggak aktif, kira-kira gitu. Ya udah dia nggak bisa login. Nah, kasusnya sekarang gini, berarti sebenarnya mungkin aja si company tab ini yang jadi akun super admin, itu dia juga bisa dong scan nomor WA-nya, bisa. Tapi kalau misalkan dia nggak perlu scan WA gimana gitu. Jadi ya udah dia cuman ngatur-ngatur ini aja deh, apa ngatur-ngatur akun aja yang bisa akses gitu, ngatur-ngatur akun marketingnya aja, kira-kira gitu. Bisa nggak gitu? Oh bisa, makanya tokennya kita bikinnya nol, kira-kira gitu. Kebayang lah ya gitu. Nanti di status tab-nya juga kita cek dia siapa, subadmin bukan, ini bukan, kira-kira gitu. Kebayang lah ya. Jadi dia nanti bisa dapat akses fleksibel. Dia mau login pakai WA-nya sendiri si super admin ya monggo, nggak juga monggo. Nah, kira-kira mungkin nggak kalau nanti si super admin itu bisa manage. Jadi dia bisa ngecek si user A gimana aktivitasnya, si user B gimana aktivitasnya di WA-nya gitu. Jadi dia bisa buka WA-nya gitu. Mungkin nggak? Oh mungkin. Makanya nanti kita koneksikan terhadap si M Company Tab gitu. Jadi si super admin akan bisa nyari, akan bisa melakukan query terhadap company-nya, kira-kira gitu. Ada berapa sih user yang terkoneksi dengan company-nya dan statusnya itu bukan super admin. Nah, kira-kira gitu. Kebayang lah ya. Kalau misalkan ada, ya udah diambil. Nah, kira-kira gitu. Jadi ya untuk sementara gini aja dulu lah. Nanti seiring berjalan waktu, kalau misalnya emang ada kebutuhan, kita update-update lagi aja. Kita bikin dulu ya for-in-nya. Oh, sorry, ini mah index dong. Kita hapus dulu. Bener, 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 bener. Bukan M company, ID yang kita ambil. Oke, jadi kalau kalian belum kebayang, nggak apa-apa. Eh, Pelan-pelan aja. Kalau misalkan memang belum tahu kebutuhan sampai mana, ya udah bisa diikutin aja dulu. Gak harus buru-buru. Oh, ini kalau ini mah nggak perlu ya, aku lupa. Kita ambil M company, kita koneksikan ke M company tab, kita ambil di sininya ID-nya. Nah, kita kasih cascade. Jadi kalau company-nya nggak ada, ya udah kita hapus. Biar nggak terlalu banyak sampah-sampah, nggak berguna nantinya ya. Kita save dulu. Kita cek di sini, ini ganti dulu ya. M status tab ID. Nah, oh, kan for ins. Oke, oke, oke. Kita hapus dulu for ins. Oke, kita save, kita tambahin lagi. Mana ini? Oke, ID.
skip. Oke, kita save. Nah, kita cek ya. Oke, record. Ini udah masuk. Oke, user juga udah masuk. Nah, ini status belum nih. Bikin lagi di sini status. Oke. Nah, ini sebenarnya kepikiran ya. Jadi untuk jaga-jaga nanti kayaknya kita jangan pure semuanya pakai status deh. Khawatirnya nanti ada case kayak gini. Jadi si status itu satu misalkan lah ya super admin. Terus dia juga harus ngecek status 5 valid apa enggak. Jadi nanti ada banyak dia harus ngecek status. Nah, makanya kita bisa aja kali ya, kita pecah. Jadi nanti dia aksesnya sebagai apa kita pecah aja. Jangan semuanya taruh di status. Kita bikin berarti di sini m-access. Nah, tab. Oke, kita bikin ID. Ini integer aja, karena akses kan banyak-banyak, paling 4. Oke, atau 5 lah ya, atau ya nggak bakal lebih dari 20 lah. Di sini title, kita bikin varchar. Oke, ini kita ganti jadi 50 cukup. Oke, kita no default. Nah, kita kasih color aja kali ya, gantinya sedikit enak lah. Di sini 10 aja. Oke, kita bikinnya 0. Ini buat styling aja ya, color. Jadi kalau kalian stylingnya mau di backend ya monggo, atau mau agak mainstream di front end gitu ya monggo juga nggak apa-apa, tapi gua kasih stylingnya nanti juga di table aja kali ya, jadi biar nggak usah ribet. Oke, kita add. Nah, di sini di user kita koneksikan tambah satu kolom, sorry, m access tab ID. Nah, dia akan ngambil ID dari si m access. Kita save dulu, kita tambahin lagi for-in-nya. Di sini berarti adalah m access. Nah, jadi nanti kita pecah aja lah ya. Jadi nanti untuk akses super admin, akses anggota, akses quest atau apa pun lah nanti nama aksesnya sesuai kebutuhan itu akan disimpan di dalam tabel m access tab. Kira-kira gitu. Jadi nanti untuk status valid, status eh, ditangguhkan atau apa, nah baru simpannya di m status tab. Kira-kira gitu. Nah, oke, kita udah punya tabel sebenarnya. Ini tabel dasar ya. Jadi kita udah punya akses, company, ada status, ada user tab. Nah, ini nanti akan jadi dasar untuk kita pertama-tama di step awal adalah kita bikin connection ke table, dan nanti juga akan kita bikin di awal-awal untuk gimana caranya daftar ya. Jadi nambahin user atau apa segala macamnya, kira-kira gitu. Nah, karena di planningnya kita coba nanti bakal buat koneksi nextnya ya, ini next videonya kita bakal coba bikin koneksi dari backend ke database ya. Jadi kita coba cek, cuman dia ada tantangannya karena udah agak lama nih, gua harus cek-cek dokumentasinya lagi karena udah agak lupa sudah. Nah, nanti kita bakal pakai TypeScript dan kita bakal coba testing koneksi, kira-kira gitu. Nah, oke. Buat kalian yang mungkin nanti bingung atau apa dan tapi penasaran gitu, nanti akan jadinya seperti apa, atau mau ngeliat dulu sampai akhir juga nggak apa-apa, silahkan nanti tetap ikutin terus kira-kira gitu. Cuma nanti kalau misalnya memang menurut kalian ini menarik dan butuh atau apa, nanti kalian bisa kembangin versi kalian sendiri kira-kira gitu, atau mau nyontek ya monggo, bisa ngeliat di video-video gua sebelum-sebelumnya. Kira-kira gitu aja dulu untuk video yang kedua dari WhatsApp Manager. Sampai ketemu lagi nanti, bye bye.